Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah terkejut beberapa saat, mereka semua mencoba untuk menenangkan diri. Cobalah mencarinya di kota, aku yakin dia masih di kota ini, apalagi dia sepertinya masih mencari info tentang keberadaan Yimo. Jika itu benar, maka dia tidak akan meninggalkan kekaisaran ini, ucap Muziksi yang masih sedikit bingung, ketika dia melihat pemuda tadi yang merobek ruang di depan matanya. Baiklah tetua, tapi apa yang harus kami lakukan jika bertemu dengannya, tanya Mu Xuanyin. Kalian harus membujuknya untuk membantu kita lagi, kalian tahu sendiri kan, di sekte kita tidak mempunyai seseorang yang dapat bersaing dengan Neng Li yang sekarang berada di tahap alam ilahi, karena murid kita yang sudah mencapai tahap alam ilahi, itu sudah di atas 20 tahun, jawab Muziksi tanpa daya. Di sekte salju, hanya Mu Xuanyin seorang yang bisa maju ke tahap alam ilahi dalam beberapa tahun ini di usia 20 tahun ke bawah. Tetapi dia tahu jika Mu Xuanyin melawan Neng Li, dia pasti akan kalah. Tetua, bagaimana jika kita meminta bantuan orang lain? Tanya Surong. Mendengar saran Surong, tetua pertama hanya bisa menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu, jika mencari orang lain, itu pasti akan membuat situasi menjadi lebih buruk lagi, apalagi dia hanya yakin kepada sekte super lain sajalah, mereka dapat meminta bantuan jika tidak ada pemuda di bawah 20 tahun yang bisa mengalahkan Neng Li ini. Sudahlah, coba saja cari dia, dan ajaklah berbicara dengan baik-baik, jika tidak bisa juga, biarkan aku yang berbicara kepadanya setelah kalian menemukannya nanti, jawab tetua Muziksi. Baiklah tetua, jawab mereka semua. Lalu Mu Xuanyin beserta 5 orang lainnya pergi mencari Lin Tian, sedangkan Wu Xin mencari ayahnya untuk meminta pertolongan agar mau mencari Lin Tian. Sebenarnya dari mana anak ini berasal, kenapa aku merasa bahwa dia sangat kuat dari apa yang aku lihat, pikir Muziksi. Di dalam istana, apa, Anlin pergi meninggalkan istana? Seru Wu Wen dengan sangat terkejut. Wu Wen yang sedang duduk merasa kaget, karena dia tidak pernah menyangka bahwa, anak muda itu meninggalkan istananya sendiri setelah tahu kalau mereka menyembunyikan rahasia itu. Tapi itu adalah hal yang wajar, karena pemuda itu tulus membantu mereka tanpa meminta apapun, kecuali untuk masuk ke ruang makam untuk menyelidiki hal yang berkaitan dengan Yimo. Pantas saja pemuda itu marah, karena dia merasa tidak dihargai, dan mungkin dia berpikir kalau mereka hanya memanfaatkannya saja, ucap Wu Wen. Iya ayah, kami juga tidak menyangkanya kalau dia telah mengetahui semua itu, dan bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana dia mengetahui rahasia itu, balas Wu Xin dengan sedih. Ayah akan membantu untuk mencarinya, dan akan ikut berbicara dengannya jika perlu, ucap Wu Wen. Terima kasih ayah, aku harap kita masih bisa membujuknya, balas Wu Xin dengan penuh harapan. Di dalam gang daerah kota, setelah merobek ruang dari istana karena kesal, dia pun muncul di sana. Dia melakukan itu karena merasa kecewa, dengan Mu Xuanyin dan juga kekaisaran Wu. Setelah aku dengan tulus membantu mereka, tapi mereka bahkan tidak percaya kepadaku, lebih baik aku mencari cara sendiri untuk masuk, dan menyelidiki hal ini, gumam Lin Tian. Itu benar kak, aku juga akan membantumu, ucap Lin Bai yang masih rebahan di kepala Lin Tian. Oke, sebaiknya aku ke paviliun alkemis untuk membuat lencana master, gumam Lin Tian. Lalu dia berjalan menuju paviliun alkemis yang berada di arah timur istana, dan di sana ada salah satu cabang dari paviliun alkemis. Tetapi itu terlihat lebih besar, jika dilihat dari kota kecil seperti kota Apung. Orang yang menjadi pemimpinnya di paviliun tersebut, itu berada di tahap master tingkat ke-8, dan itu membuat Lin Tian cukup kagum. Setelah sampai di depan paviliun alkemis, Lin Tian melihat banyak orang-orang yang berada di sana, ada yang memakai simbol alkemis di baju mereka, tapi simbol mereka itu berbeda-beda. Setelah dia masuk, dia langsung menuju ke arah resepsionis yang ada di sana. Maaf, aku ingin mendaftar jadi Master Alkemis, bolehkah aku tahu?
di mana tempat pendaftarannya? Tanya Lin Tian kepada resepsionis itu yang merupakan seorang wanita. Apakah Anda ingin mendaftar tes untuk menjadi alkemis? Tanya wanita itu. Benar sekali, aku ingin melakukan tes, jawab Lin Tian. Oh, baiklah, Anda bisa mendaftar di sini, tapi tolong, sebutkan nama Anda, tanya wanita itu sambil bersiap mendata informasi dari Lin Tian. Namaku Anlin, umurku baru 16 tahun, jawab Lin Tian. Oh, lalu tingkat tes apa yang ingin kamu uji, tanya perempuan itu. Jika tingkat ke-7 atau ke-8, apakah itu masih bisa, tanya Lin Tian dengan tenang. Perempuan itu kaget mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dan bahkan dia merasa sepertinya salah mendengar. Jangankan dia, bahkan orang-orang yang berada di sana pun kaget melihat pemuda itu, ahli alkemis tingkat 8, apakah dia sedang bercanda? Ucap mereka. Tentu saja bisa, tetapi apakah kamu yakin? Jika kamu tidak bisa melakukannya dan juga berbohong, maka nama kamu akan di blacklist dari paviliun alkemis, ucap wanita itu. Walaupun dia kaget, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Sebagai seseorang yang telah lama bekerja di sini, dia telah menemukan berbagai macam orang yang sombong. Tapi kali ini, dia bahkan menemukan seorang anak muda yang berumur 16 tahun, dengan beraninya mencoba tes tingkat ke-8, dan bahkan, dia pun merasa tidak percaya. Tenang saja, aku yakin, dan kalau bisa, siapkan tempat pengujiannya sekarang, ucap Lin Tian. Baiklah, tapi aku harus berbicara dengan Master Pavilion dulu, balas wanita itu. Baiklah, ucap Lin Tian sambil mengangguk. Lalu wanita itu pergi terburu-buru meninggalkan Lin Tian di sana, yang saat ini sedang duduk sendirian. Orang-orang yang ada di sana merasa penasaran dengan Lin Tian, tapi tidak ada yang berbicara dengannya, karena mereka merasa bahwa, anak ini sangatlah kuat. Apakah dia ingin mengikuti tes tingkat 8? Tanya seorang pria parubaya yang sedang duduk di depannya. Iya tuan, itulah yang dia katakan, jawab wanita itu. Oh, anak ini sungguh berani, mari kita lihat, jika itu benar, maka itu akan menjadi keberuntungan bagi alkemis kita, tapi jika dia berbohong, aku akan memberinya pelajaran, ucap pria parubaya itu. Iya tuan, aku mengerti, balas wanita itu. Ya sudah, kamu temui dia dan bawa ke sini, biar aku yang mengujinya secara langsung, ucap pria parubaya itu. Baiklah tuan, balas si pelayan, lalu pelayan wanita itu pergi meninggalkan pria parubaya ini dengan hormat, dan kemudian kembali ke tempat Lin Tian berada. Lalu dia memberitahukan kepada Lin Tian bahwa, tesnya sudah bisa dimulai, dan juga akan langsung dinilai oleh Master Pavilion, ucap si pelayan. Mendengar ucapan si pelayan itu, orang-orang yang ada di sana merasa kaget, tapi itu hanyalah sementara. Setelah semua yang dikatakan oleh anak itu, mungkin itu telah membuat Master Pavilion kesal. Mereka sangat yakin, jika anak ini berbohong, maka nasibnya akan sial setelah ini. Menurutku dia mungkin akan berhasil jika melihat ketenangannya itu, ucap seorang pemuda. Benarkah? Apakah kamu berani bertaruh? Jawab seseorang yang ada di sebelahnya. Oke, 20 kristal suci, ucap pemuda itu. Baiklah, aku setuju, balas orang yang ada di sebelahnya. Dia langsung setuju walaupun dia tidak yakin, tapi dia tetap mencoba karena instingnya mengatakan kalau pemuda itu bukanlah pemuda biasa. Oh, baiklah, tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Mari, ikuti aku, balas pelayan itu. Lalu mereka pergi meninggalkan orang-orang yang ada di sana, yang saat ini sedang bertaruh untuknya. Ada yang merasa bahwa pemuda ini akan ditendang keluar, ada juga yang bilang dia akan gagal, dan bahkan ada yang bilang hanya ingin bertemu dengan Master Pavilion saja. Walaupun Lin Tian mendengar perkataan mereka itu, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya, dan hanya berjalan mengikuti wanita itu di belakangnya. Wanita itu membawa Lin Tian ke tempat di mana Master Pavilion memerintahkannya untuk bertemu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan pintu ruangan Master Pavilion berada, dan kemudian wanita itu berbicara dengan hormat di depan pintu. Puan, aku sudah membawa Anlin ke sini, ucap pelayan itu. Oh, bawa dia masuk,
balas orang yang ada di dalam. Setelah itu pintu segera dibuka, dan di saat pintu itu terbuka, Lin Tian mencium aroma obat dari dalam ruangan itu, dan bahkan, dia sedikit kaget dengan bau obat itu. Oh, bau ini adalah pil tenaga ya, seru Lin Tian dengan spontan. Mendengar ucapan Lin Tian, wanita yang berada di depannya merasa kaget, bagaimana mungkin pemuda ini tahu pil apa yang sedang dibuat oleh Master Pavilion, pikir si pelayan itu. Memang benar, Master Pavilion sedang membuat pil tenaga. Pil ini adalah pil tingkat ke-8, tapi sangat susah untuk membuatnya jika dibandingkan dengan pil yang lainnya. Oh, anak muda, apakah kamu tahu pil ini? Tanya seorang pria yang berada di depan kuali itu. Tentu saja dong, itu adalah pil tingkat ke-8, sepertinya Anda telah gagal untuk yang ketiga kalinya, balas Lin Tian. Kok kamu bisa tahu? Tanya pria itu dengan bingung. Memang benar, dia sebenarnya sudah 2 kali mencobanya, tapi selalu gagal ketika membuat pil ini. Iya dong, aku dapat mengetahuinya dari baunya ini, seharusnya Anda mengurangi bahan serbuk bunga matahari, dan tambahkan sedikit air lebah ungu, maka kamu tidak akan gagal lagi, dan seberapa tinggi kualitas pil tersebut, itu juga tergantung dengan keahlianmu, balas Lin Tian sambil memberikan saran. Wah, sepertinya kamu tahu banyak anak muda, baiklah kalau begitu, aku akan mencoba saranmu itu, tunggu sebentar, aku akan mencoba untuk membuatnya kembali, ucap pria paruh baya itu. Oke, Lin Tian hanya berdiri dan menunggu bersama dengan wanita pelayan tadi. Wanita itu sudah merasa terheran-heran melihat Lin Tian, dan dia tidak menyangka bahwa, pemuda ini sebenarnya mengerti, dan bahkan, pemuda ini memberikan saran kepada Master Pavilion. Walaupun dia juga seorang alkemis, tapi jika dibandingkan dengan Lin Tian yang masih muda, sepertinya dia sudah tertinggal sangat jauh. Setelah menunggu beberapa jam, pria parubaya itu keluar lagi dengan wajah yang senang, dan ada kegembiraan dari matanya. Hahaha, anak muda, apa yang telah kamu katakan itu memanglah benar, aku berhasil membuatnya, walaupun hanya di kelas bawah, tetapi itu sudah cukup untuk awalan, ucap pria parubaya itu. Oh, tidak perlu seperti itu, memang sudah tugas kita untuk saling membantu sesama seorang alkemis master, balas Lin Tian. Itu memang benar, sesama alkemis harus selalu rukun, dan juga saling membantu, tetapi sangat jarang dia melihat pemuda yang tulus, dan juga tidak sombong di dalam dunia alkemis, itu membuat dirinya kagum dengan anak ini. Dia hanya mengangguk dan menyetujui ucapan Lin Tian barusan. Oh iya, aku hampir lupa, namaku adalah Jun Feng, dan aku yang menjadi pemimpin di cabang kekaisaran Wu ini, ucap Jun Feng sambil memperkenalkan dirinya. Salam tetua Jun, namaku adalah An Lin, balas Lin Tian, dia masih menyembunyikan nama aslinya. Aku sudah tahu, kata pelayanku, kamu akan ikut tes tingkat 8 alkemis, apakah itu benar? Tanya Jun Feng. Benar sekali, aku ingin mencoba tes tingkat ke-8, jawab Lin Tian dengan tegas. Baiklah, aku tidak keberatan, kamu bisa melakukan tesnya di sini, dan jika kamu tidak mempunyai bahan sendiri, aku bisa meminta pelayanku untuk menyediakannya, ucap Jun Feng. Oh, itu tidak perlu, aku sudah membawa bahannya sendiri, balas Lin Tian. Baiklah kalau begitu, kamu boleh memulainya, ucap Jun Feng. Oke, lalu Lin Tian pergi ke depan tungku itu, dan kemudian duduk bersila, lalu dia mulai mengeluarkan bahan dari cincin penyimpanannya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia memasukkan seluruh bahan itu ke dalam tungku sekaligus, dan itu membuat Jun Feng serta perempuan itu tercengang. Apa yang sebenarnya dilakukan anak ini? Dia memasukkan seluruh bahan secara langsung, dan pil apa yang ingin dia buat, sehingga membutuhkan tanaman darah naga, gumam Jun Feng yang melihat salah satu bahan yang dilemparkan Lin Tian itu. Lalu Lin Tian membuat segel di tangannya, dan kemudian mengendalikan api di tungku itu. Jika ada orang yang bisa melihat ke dalam tungku itu, orang itu pasti akan terkejut ketika melihat seluruh bahan pil itu dibersihkan oleh panas api di dalam tungku secara langsung, dan bahkan tanpa kotoran sedikit pun. Setelah beberapa jam kemudian, Lin Tian menghembuskan nafas, lalu membuka matanya.
Sudah berhasil, ucap Lin Tian sambil menghadap ke arah Jun Feng, yang saat ini masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tetua Jun, ada apa? Tanya Lin Tian sambil melihat Jun Feng yang masih terpana. Tidak apa-apa, oh iya, pil apa yang kamu buat? Tanya Jun Feng. Oh, nama pil ini adalah pil pondasi, mungkin Tetua Jun tahu tentang pil ini, balas Lin Tian sambil mengeluarkan pil dari tungku, dan memasukkannya ke sebuah tempat khusus. Apa? Pil pondasi, bukankah itu adalah pil yang hampir setara dengan pil tingkat ke-9? Fungsi pil ini juga dapat meningkatkan pondasi seni bela diri seseorang yang sudah terluka parah, walaupun ada batasan terhadap kemampuan pil ini, tapi itu termasuk yang tersulit dari pil tingkat tinggi kelas 8, ucap Jun Feng. Benar sekali, cobalah untuk menilainya Tetua Jun, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan kemudian berjalan untuk memberikan pil itu kepada Jun Feng. Jun Feng langsung melihat pil di botol itu, dan pil itu adalah pil pondasi asli. Setelah beberapa saat, dia tersadar dari keterkejutannya. Anak muda, kamu memang ahli yang hebat, aku merasa, masa depan para alkemis pasti akan menjadi lebih baik dari sekarang karena kamu, ucap Jun Feng memuji. Oh, tidak juga kok, aku hanya beruntung saja, balas Lin Tian. Jun Feng hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar perkataan Lin Tian. Aku akan memberikan simbol alkemis kepadamu, bagaimana jika kamu menunggu sebentar, dan aku akan menyuruh pelayanku untuk mengambilnya, karena itu, bagaimana jika kita menunggu sambil berbicara sedikit tentang alkemis, tanya Jun Feng. Oh, baiklah, mari kita menunggu dan berbicara sebentar, balas Lin Tian yang tidak menolaknya. Lalu Jun Feng menyuruh wanita itu pergi mengambilkan simbol dan pakaian seorang alkemis. Sebelum pergi, Lin Tian menyuruh wanita itu agar tidak berbicara tentang dirinya kepada siapapun yang ada di luar. Tentu saja, Jun Feng juga tidak keberatan dan memerintahkan pelayannya untuk tutup mulut juga. Lalu setelah pelayan itu pergi, mereka berdua duduk di ruangan itu, dan kemudian mulai membahas tentang ilmu alkemis. Semakin lama mereka berbicara, semakin tidak sadar mereka bahwa, mereka telah melakukan perdebatan bersama entah beberapa lama. Melihat master dan pemuda itu berbicara setelah mengambil lencana, wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya, sambil menunggu mereka berdua selesai berbicara. Menjelang sore, barulah mereka sadar dan berhenti berdebat, tapi bagi Lin Tian maupun Jun Feng, mereka berdua mendapatkan manfaat dari pembicaraan mereka sebelumnya, walaupun manfaat yang diterima Jun Feng jauh lebih besar daripada Lin Tian. Tapi Lin Tian merasa puas mendapatkan manfaat itu, dan dia merasa tidak sia-sia datang ke sini. Hahaha, terima kasih anak muda, berkat bantuanmu, mungkin aku bisa mulai membuat pil tingkat tinggi, ucap Jun Feng. Anda terlalu sopan tetua, aku juga mendapatkan manfaat darimu, balas Lin Tian. Hahaha, baiklah, jangan terlalu sopan seperti itu, panggil saja aku Pak Tua Jun, ucap Jun Feng sambil menepuk pundak Lin Tian. Baiklah Pak Tua Jun, balas Lin Tian sambil tersenyum. Oh iya, ini lambang master alkemismu, ucap Jun Feng sambil menyuruh pelayannya memberikan lambang di dalam kotak itu kepada Lin Tian. Terima kasih tetua, balas Lin Tian. Melihat lambang di kotak itu yang terbuat dari emas, dan memiliki 8 bintang di depan lambang itu, serta di tengahnya ada gambar 3 tungku emas yang terlihat lebih bagus. Terima kasih Pak Tua Jun, aku pamit dulu, aku berharap semua ini dapat dirahasiakan dari orang lain, ucap Lin Tian. Hahaha, tidak masalah anak muda, tapi aku harus melaporkan kepada atasanku tentang tes ini, apakah itu tidak apa-apa? Tanya Jun Feng. Walau bagaimanapun juga, adanya alkemis tingkat 8, dia harus melaporkannya ke kantor pusat. Setelah mendengar tentang Lin Tian, mereka pasti akan menjaga dan mencoba yang terbaik untuk merawat Lin Tian. Baiklah, itu tidak masalah, aku pamit Pak Tua Jun, ucap Lin Tian. Silahkan, balas Jun Feng. Lalu Lin Tian menyimpan lencana itu di cincin penyimpanannya, dan berbalik pergi meninggalkan paviliun alkemis itu. Setelah beberapa tahun ke depan,
tingkatan apa yang akan dia capai, pikir Jun Feng sambil memandang kepergian Lin Tian. Lalu tidak lama dia memandang, dia kemudian berbalik dan bersiap untuk menulis surat kepada kantor pusat, tentang Lin Tian yang menjadi master tingkat ke-8. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.